Cubit-cubit teman itu boleh nggak sih Bu Guru? Aku sakit. Kalau cubit orang tua? Itu nggak sopan dong. Nggak sopan. Berarti kita harus apa Bu Guru? Saling sayang. Nah, saat ini kita akan menaikkan ujian dari buku Nyanyian Sekolah Minggu nomor 311, judulnya Harus Saling Sayang. Ikuti gerakan Ibu Guru ya adik-adik. Sekolah Minggu, saat ini kita akan berdoa ya, lipat tangannya untuk matanya. Ingat adik-adik Sekolah Minggu, kalau melihat berarti tidak berdoa. Ikuti Ibu Guru berdoa supaya Tuhan mendengarnya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberikan kami sukacita dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, di dalam suasana COVID ini kami masih boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak terang yang takut dan yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini, urapilah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan menikmati ibadah kami di rumah kami dalam keadaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 424 dengan judul lagu Yesus Menginginkan Dapur. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, puji Tuhan. Tapi Ibu Guru kurang mendengar. Udah siap atau belum ya? Udah ya, pasti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sudah disiapkan Alkitabnya di depan kita, kita lipat dulu tangan kita berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, ini aku anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk membaca firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Urapi kami Tuhan agar kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami dengarkan.
sepanjang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, masih ingat nggak cerita sekolah minggu kita minggu lalu? Oh, masih. Puji Tuhan. Walaupun sebagian anak-anak sekolah minggu masih ada yang lupa ya. Oke. Nah, saat ini judulnya itu adalah hidup dengan sopan. Asik ya judulnya. Kita ambil Alkitab kita buka dari Perjanjian Baru. Yang terambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Perjanjian Baru ya, Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita baca sama-sama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12 ya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah melawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Ya, tadi judulnya adalah hidup dengan sopan. Nah, Ibu Guru mau nanya ini, siapa yang suka dengan sopan santun? Saya. Iya. Kenapa ya kita harus hidup sopan? Karena hidup sopan itu lebih rapi, lebih indah, lebih baik. Contohnya adalah makan. Ambil nasi sembarangan, tumpah-tumpah, cemot-cemot, ya perutnya juga sakit. Karena siap makan dia langsung lari. Nah, adik-adik dalam cerita ini bukan itu maksudnya. Tapi yang bagaimana? Nah, itu tadi ada di cerita Alkitab kita atau di Alkitab kita. Ya. Nah, hidup sopan itu adalah seperti cerita minggu lalu, yaitu menjadi anak-anak terang, rajin berdoa. Jadi berdoanya nggak sembarangan. Kalau dia lagi sedih dia berdoa, kalau lagi senang dia lupa. Kalau udah sakit dia baru berdoa, Tuhan, aku sakit. Tapi ketika dia sukacita dia lupa sama Tuhan. Ya, itu bukan anak terang. Anak terang itu adalah dalam keadaan sehat, dalam keadaan susah dan senang, dia selalu mengingat Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab, ya, rajin ke sekolah minggu. Nah, tidak suka berbohong. Apalagi, ya, rajin membantu orang tua. Tidak suka mencuri. Apalagi Bu Guru, anak-anak terang suka menolong orang lain, ya, tidak suka bertengkar. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan, menjadi anak-anak terang, ya, yang terdapat di dalam mana tadi, di Alkitab tadi, menjadi anak terang, anak siang. Itu yang disukai anak Tuhan, itu yang disukai Tuhan kepada kita anak-anak sekolah minggu. Siapa di sini yang tadi suka berbohong? Oh, tidak ada. Ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau tadi kita ada yang berantem dengan orang tua, ya, ada tadi berbohong, ada tadi bermalas-malasan. Nah, pergi ke kamar, minta maaf sama Tuhan, lalu minta maaf sama orang tua, sama orang-orang yang menyakitinya. Karena itulah yang disebut anak-anak terang. Ya, nah, anak-anak gelap itu bagaimana, Ibu Guru? Ya, anak-anak gelap itu sama dengan anak-anak yang hidupnya tidak sopan, sembarangan, yang tidak mengenal kasih Tuhan, yang tidak pernah mengucap syukur pada dirinya. Contohnya apa? Suka mencuri, suka lagi berbohong, malas pergi sekolah minggu,
malas berdoa. Alasan berdoa. Apalagi malas belajar, suka menyontek. Nah, itu contoh anak gelap, anak tidak sopan, yang tidak disayang Tuhan. Siapa yang malas belajar nih? Atau malas cuci tangan nih? Cuci tangan. Padahal pemerintah, guru-guru, bahkan pendeta dan juga orang tua menyuruh kita selalu cuci tangan supaya kuman-kumannya hilang dan kita sehat. Oh, tidak ada, semuanya anak terang, anak jompo, semua anak Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, kita lihat lagi di ayat berikutnya. Marilah kita hidup dengan sopan. Ya, marilah. Ini diajak kita, marilah kita hidup menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang sayang terhadap Tuhan, anak-anak yang mau membaca firman Tuhan, anak-anak yang mau menolong orang tuanya tanpa disuruh, tanpa ngambek, tanpa apapun itu dia kerjakan dengan baik. Ya adik-adik, setelah minggu ya, mulai dari sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan ini ada tindakan. Oh iya tadi mak, aku tadi lupa berdoa mak. Nah, nanti malam ingat lagi berdoa, mau tidur. Bangun tidurnya besok pagi, ingat Tuhan. Untuk apa kita melakukan ini? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Katanya di ayat 14 tadi, ya. Masih ingat nggak di ayat 14 tadi? Kenakanlah Tuhan sebagai perlengkapan senjata terang. Ya. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita harus ingat Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, perlengkapan Tuhan itu apa? Di situ tadi dikatakan di ayat 14. Ya, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, perlengkapan senjata terang di dalam 1 Tesalonika, masih perjanjian baru itu ya, senjata itu bukan senjata kayak tentara atau polisi yang bisa nembak orang langsung mati, bukan. Ya, tapi senjata yang bagaimana? Yaitu senjata Tuhan itu adalah iman, pengharapan dan kasih. Iman, pengharapan dan kasih. Kalau ada semuanya itu, semua kegelapan hilang. Kenapa? Karena kita percaya Yesus ada dalam diri kita dan kita percaya kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang bisa memuliakan Tuhan di dunia ini, di lingkungan kita dan di keluarga. Ada amin anak-anak? Iya, amin. Ya, sampai di sini dulu firman Tuhan yang bisa kita baca dan kita dengar. Semoga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang telah mendengarkan firman Tuhan ini boleh menjadi anak-anak terang dan apa? Iya, dan mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Buka tangannya adik-adik, tutup matanya, ikut kita, ibu-guru berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak terang, yang boleh hidup di dalam kasih Tuhan, yang boleh mengubah kami menjadi anak-anak yang Tuhan inginkan. Perlengkapi kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Jauhkan kami Tuhan dari godaan-godaan teman kami dan yang lain-lain, agar kami boleh menjadi anak Kristus dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Nah, tadi di awal Ibu sudah ingatkan untuk menyiapkan persembahan kita. Sekarang kita akan apa ya Ibu ya? Kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan menyanyikan pujian Berilah yang baik dan persembahkan kepada Tuhan.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik.